Halo Bedikers. Membahas tentang Jepang, pastinya banyak hal unik dan menarik tentang negara ini. Salah satunya, cara orang Jepang mengelola lahan pertanian yang sangat modern. Kacang tanah misalnya, para petani mampu mengolah tanaman ini dengan sangat baik hingga menghasilkan uang yang tak sedikit. Lantas bagaimana sebenarnya proses pengolahan kacang tanah di Jepang? Mari kita bongkar. Kacang tanah sangat umum ditemukan di mana saja termasuk di Indonesia. Tanaman ini berasal dari Brasilia, Amerika Selatan yang memiliki tinggi 30-50 cm. Daun-daunnya cukup kecil dan buahnya tumbuh di dalam permukaan tanah. Mungkin karena itu, makanya diberi nama kacang tanah. Iya nggak Bedikers? Tapi diperkirakan, bangsa Eropa dan Cina mulai membawa keluar kacang tanah dari benua Amerika sekitar tahun 1597. Di abad ke-17, tumbuhan yang masuk dalam kategori buah ini mulai diperkenalkan di Indonesia. Hingga akhirnya sampai ke Cina dan India sekitar tahun 1863. Dan hingga sekarang, kedua negara ini disebut-sebut sebagai penghasil kacang tanah terbesar di dunia. Lantas bagaimana dengan Jepang, Bedikers? Sejarah masuknya kacang tanah ke negeri matahari terbit juga sangat panjang. Dari situs Nikkei Style menyebutkan bahwa kacang tanah di Jepang mulai diperkenalkan sejak era Meiji sekitar tahun 1874. Di era ini, diketahui masih berada di masa Kekaisaran Jepang. Setelah diperkenalkan, butuh 2 tahun lamanya agar kacang tanah mulai dibudidayakan. Sampai akhirnya, sejumlah pedesaan mulai menanam kacang tanah di lahan pertanian tentunya. Salah satu provinsi di Jepang yang menghasilkan kacang terbesar yakni Prefektur Chiba. Provinsi ini menempati peringkat keempat dengan berbagai hasil pertanian yang sangat melimpah. Pada tahun 2014 saja, dilaporkan mencapai 415,1 miliar yen dari seluruh hasil bumi yang ditanam. Namun, kacang tanah masih menjadi primadona loh di provinsi ini, alias terbesar yang dihasilkan. Sebab tahun 2015, kacang tanah di provinsi ini menembus 9.590 ton atau memproduksi 78% dari seluruh provinsi di Jepang. Dari hasil pertanian ini, kacang tanah diolah menjadi berbagai macam makanan, oleh-oleh, hingga sebagai hadiah. Namun bukan berarti tak ada kendala yang ditemui para petani di Prefektur Chiba. Sebab saat ini, hampir 90% kacang tanah dari Cina telah diimpor pemerintah Jepang. Karena, sudah pasti, ya namanya barang Cina harganya sangat miring. Namun para petani di sana seperti tak habis akal dengan membangun citra yang sangat baik. Salah satunya dengan menetapkan kalau tanggal 11 November adalah Hari Kacang. Mereka bahkan melakukan kampanye tentang kacang tanah dengan slogan Aku Cinta Kacang. Ini dilakukan agar produksi kacang lokal tetap bisa eksis dan tentunya harganya tetap stabil ketimbang kacang impor dari Cina yang super murah. Wah, bisa ditiru nih petani kacang tanah di Indonesia. Biar nggak kalah kacang tanah impor dari luar negeri yang masuk ke tanah air. Dan selanjutnya aku akan ajak kamu mengenal produk-produk olahan kacang tanah dari Jepang. Secara umum, ada beberapa produk kacang tanah dari Jepang yang mungkin selalu dijumpai di Indonesia. Mungkin yang paling populer dan kamu tahu yaitu produk bernama Mayashi yang dijual dengan berbagai rasa. Tapi ternyata ada beberapa kacang tanah asal Jepang yang diolah dengan proses biasa-biasa saja. Seperti dengan cara direbus dan diberi bumbu berupa garam. Metode lain kacang tanah yang direbus yakni dibekukan dan kalau ingin memakannya harus dicairkan lebih dulu. Metode ini umumnya disebut produk olahan retort yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan jangan salah, metode olahan ini disebut-sebut telah didistribusikan secara nasional di Jepang. Nah kalau tadi masih berbentuk kacang, ada juga loh bentuk olahan berupa selai. Kalau olahan ini sebenarnya juga ada di Indonesia. Walaupun nama produknya agak beda ya Bedikers. Tapi kalau di Jepang produk yang mungkin sering dijumpai bernama Skype. Beberapa orang Jepang bahkan biasa membuat sendiri selai kacang dan dikonsumsi sendiri tentunya. Bisa dicoba di rumah nih Bedikers. Tapi kira-kira Bedikers sudah pernah mencoba produk-produk kacang tanah dari Jepang nggak? Nah, untuk lebih jelasnya aku akan ajak kamu melihat proses pengolahan kacang di Jepang. Mulai dari penanaman sampai dikemas dalam bentuk sebuah produk. Dalam penanaman tumbuhan tentu dibutuhkan proses yang cukup panjang.
Hal ini juga berlaku bagi para petani kacang tanah di Jepang. Mereka harus lebih dulu menggarap lahan dengan cara diratakan dan menambahkan kompos dan pupuk. Setelah itu, mulsa dibentangkan dengan cara memanjang dan hanya memiliki 2 lubang. Nah, lubang ini nantinya akan ditumbuhi tangkai kacang tanah. Penggunaan mulsa ini disebut-sebut memiliki efek meningkatkan suhu tanah agar bisa mendorong pertumbuhan tangkai kacang tanah. Setelah siap, barulah ditanami bibit kacang tanah dengan kedalaman hanya 8 cm. Jarak interval kedua lubang harus dibatasi sekitar 25-30 cm. Sementara tanah yang akan ditutupi mulsa dengan jarak 3 cm. Salah satu kota di Jepang bernama Kanto, waktu yang paling optimal untuk menanam kacang tanah antara Mei hingga awal Juni. Sejak pertama menanam, dibutuhkan waktu setidaknya 10 hari agar daun kacang tanah tumbuh. Di saat ini, obat sebagai pengusir hama mulai disemprotkan. Dan ketika masa menanam mulai mencapai 2 bulan, bunga pohon kacang tanah yang berwarna kuning mulai bermekaran. Kabarnya, ada sekitar 200 lebih bunga bermekaran antara satu pohon dengan yang lainnya. Dan setelah bunga bermekaran selama seminggu, tangkai bakal buah mulai tumbuh dari pangkal bunga ke permukaan tanah. Selama 4-5 hari kemudian, ujung bunga mulai membesar. Nah, di hari ke-80 sampai hari ke-95 atau kurang lebih 3 bulan, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah datang. Tidak lain memasuki masa panen. Dalam proses ini, petani kacang tanah di Jepang menggunakan 2 cara, antara memakai mesin dan manual. Pertama, mesin yang sudah dipasangkan alat khusus melintasi tanaman kacang tanah. Proses ini dilakukan agar tanah melunak dan proses pencabutan pohon kacang lebih mudah. Setelah seluruh pohon tercabut, dilakukan proses pengeringan untuk menghilangkan kadar air. Proses ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan sampai kadar air hanya mencapai 10%. Barulah dilakukan pemisahan antara pohon dan kacang tanah. Biasanya, kacang tanah yang sudah melalui proses pengeringan dikemas dalam karung 30 kg. Para petani di Jepang biasanya menjual hasil panen kepada produsen pengolahan kacang tanah. Namun sebelum dipasarkan, produsen lebih dulu melakukan berbagai macam proses di pabrik dengan cara profesional. Produsen ini bahkan langsung mengolah kacang tanah tanpa perlu mengeringkannya terlebih dahulu. Jadi bedegers, mereka menggunakan mesin khusus untuk memisahkan tangkai dan buah kacang seperti ini. Canggih banget kan? Jadi para pekerja pabrik hanya memisahkan sisa-sisa akar yang masih ada di kacang tanah untuk selanjutnya dibersihkan. Dalam proses selanjutnya, kacang tanah mulai dibersihkan yang juga menggunakan alat khusus. Lalu, kita lanjut ke proses perebusan dan didinginkan. Pekerja pabrik kemudian mulai memilah ukuran kacang dan selanjutnya dilakukan proses pengemasan. Hebat banget kan? Proses pengolahan kacang tanah di negeri Sakura baru saja dipanen, tahu-taunya sudah diolah di pabrik secara profesional dan dikemas untuk dipasarkan.